passion. I'm laying down my rights, second guessing. You can have my yes. I'm giving you my fear of never knowing whatever's coming next. I know you've got me. You can have my yes. You're the land, you're the light, you're the cloud that guides me. You're the way, you're the truth, you're the life inside me. You conquer my fears, so I'll leave it all behind. I'm running to the light. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. I'll follow you. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. I'll follow you. You're the land, you're the light, you're the cloud that guides me. You're the way, you're the truth, you're the life inside me. You conquer my fears, so I'll leave it all behind. I'm running to the light. Oh, yeah, I'm running to the light. Running to the light. Shalom JBMKI. Senang sekali kita bisa bertemu lagi walaupun hanya secara online. Dan saya mau mengajak untuk teman-teman PMK yang berada di seluruh Indonesia untuk mari sama-sama kita saling mengenal satu sama lain dengan mengisi kolom live chat dengan format nama dan asal kampus. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk karunia Tuhan, kami dapat beribadah lagi pada hari ini. Tuhan yang beserta dengan kami, Tuhan yang memberikan damai dan sukacita dalam hati kami. Kami siap untuk memulaikan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan
kasih untuk teman-teman PMK yang sudah mengambil bagian untuk melayani Tuhan, dan kami juga mau mengajak untuk teman-teman yang rindu bergabung dalam pelayanan JPMKI untuk dapat menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu baik dan firman kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapa, Kau setia. Dari hati
Shalom anak muda JPMKI, senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam ibadah JPMKI hari ini. Sesuai dengan permintaan pengurus, saya Hana akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bertema dipanggil untuk diutus. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong urapi setiap kata demi kata yang terucap dari hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Fokuskanlah hati kami, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, sehingga mereka dapat menerima rema-rema khusus yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ibadah hari ini bertemakan dipanggil untuk diutus. Tentu tema ini adalah tema yang sangat familiar kita dengar, apalagi minggu-minggu sebelumnya telah dibahas dalam ibadah JPMKI. Saya yakin bahwa setiap kita di sini mengerti dan menyadari bahwa Tuhan telah memanggil kita dengan sebuah tujuan. Jika kita menghayati dengan seksama tokoh-tokoh di dalam Alkitab secara holistik atau secara keseluruhan, maka kita akan melihat satu kesamaan dari masing-masing tokoh tersebut dan satu perbedaan dari masing-masing tokoh tersebut pula. Persamaan mereka adalah sama-sama dipanggil dengan maksud yang sama, namun mereka diutus dengan tujuan yang berbeda-beda. Ya, Allah memiliki tujuan-tujuan khusus untuk setiap orang yang dipanggilnya. Secara general atau secara umum, Allah memanggil manusia untuk menyatakan bahwa Dialah Allah yang hidup dan berkuasa di bumi dan di seluruh alam semesta. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Mari kita melihat dua murid Yesus di dalam perjanjian baru, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Pertama, Rasul Petrus, bernama asli Simon. Ia adalah seorang nelayan sederhana dari Galilea. Petrus adalah murid pertama Yesus yang dipanggil tepat pada waktu ia sedang menjalaikan. Matius 4 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Saudara, sejak Simon yang disebut Petrus itu dipanggil oleh Yesus, ia sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Tentu Petrus bukanlah murid yang tidak bercacat. Kita tahu bahwa pada waktu malam Yesus ditangkap, Petrus telah menjangkal Yesus sebanyak 3 kali. Namun di satu sisi, kita juga tahu bahwa Petrus adalah salah satu murid Yesus yang sangat dominan. Sejak hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus itu tiba, Petrus berkhotbah dan sebanyak 3.000 orang bertobat. Sejak itu, Petrus melayani Tuhan dengan tidak bercela. Ia mengadakan mukjizat demi nama Yesus dan sampai akhir hidupnya, ia mati sebagai martir Allah. Mari kita lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus yang semula bernama Saulus, dilahirkan di Tarsus, sebuah kota utama di provinsi Kilikia. Paulus adalah warga negara Roma yang melewati masa mudanya di Yerusalem, di bawah pimpinan Gamaliel yang adalah seorang rabi Yahudi yang sangat berpengaruh di sana. Pada waktu itu, ia dididik menurut hukum Taurat sehingga Paulus memiliki keterampilan yang lebih dibandingkan rasul-rasul lainnya. Paulus dipanggil Allah melalui peristiwa yang berbeda dengan rasul-rasul yang lain.
Ia dipanggil dengan perjumpaan yang supranatural ketika ia ada dalam perjalanan ke Damsyik yang bertujuan untuk membunuh seluruh pengikut Yesus. Saudara bisa membaca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Di sana ditulis dengan jelas bagaimana Paulus dipanggil oleh Allah. Ia melayani Allah sampai pada akhir hidupnya, dan sama seperti Petrus, ia mati sebagai martir Allah. Yang saya mau tekankan dari kedua tokoh ini adalah yang pertama, Rasul Petrus dan Rasul Paulus sama-sama dipanggil untuk menjadi penjala manusia, dalam arti lain yaitu seorang penginjil. Walaupun kisah panggilan, latar belakang, dan kisah pertobatan mereka berbeda-beda, namun mereka dipanggil sebagai seorang penginjil. Yang kedua, Rasul Petrus dan Rasul Paulus memiliki perbedaan tujuan tempat di mana mereka diutus. Rasul Petrus diutus untuk mengkabarkan Injil bagi orang-orang Yahudi, tetapi Rasul Paulus diutus untuk orang-orang non-Yahudi. Demikian dengan murid-murid yang lain. Mereka dipanggil dengan satu maksud untuk mengkabarkan kabar baik, yaitu Yesus. Namun, mereka diutus dengan tujuan dan tempat yang berbeda-beda. Sama halnya dengan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada waktu yang sama juga kita memiliki status baru, yaitu murid Yesus. Dan setiap murid Yesus dipanggil untuk menyaksikan Yesus. Saudara tentu tidak asing dengan Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini disebut sebagai ayat amanat agung, yang artinya Yesus memerintahkan setiap muridnya untuk pergi memuridkan seluruh bangsa sesuai dengan kebenaran yang telah ia ajarkan kepada mereka. Jika 2000 tahun yang lalu rasul-rasul sudah menyelesaikan panggilannya sesuai dengan tujuan dan tempat di mana ia diutus oleh Allah, sehingga kita dapat menerima kebenaran itu dalam hidup kita saat ini. Maka sekarang adalah waktu dan bagian kita, waktu dan giliran saya dan saudara yang telah dipanggil untuk meneruskan amanat agung tersebut. Namun pertanyaannya, apakah saudara telah mengetahui tujuan dan tempat di mana saudara diutus oleh Allah? Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengetahui atau menemukan tujuan dan tempat di mana kita diutus oleh Allah. Untuk menemukan tujuan dan tempat di mana kita diutus oleh Allah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah sadari bahwa kita lahir dengan sebuah tujuan Tuhan, dan menghidupi rencana Tuhan adalah hal yang paling mulia. Saudara sadarkah bahwa di dunia di mana kita lahir adalah dunia yang sudah rusak? Kerusakan itu dibuktikan dengan ketidaksadaran manusia akan apa yang menjadi alasan mereka hadir di dunia. Manusia pada umumnya sulit sekali menyadari siapa dirinya dan mengapa dirinya itu ada. Pada masa kecil tentu kita pernah ditanya, kalau nanti sudah besar mau jadi apa? Atau cita-citamu mau jadi apa? Lalu kita menjawab, saya mau jadi dokter, saya mau jadi polisi, saya mau jadi pilot, saya mau menjadi penyanyi atau hal-hal yang lainnya. Bahkan banyak orang tua juga melakukan hal tersebut. Ketika ada anaknya yang kecil ditanya, "Nak, nanti kalau sudah besar mau jadi apa?" Orang tuanya yang menjawab, "Nanti kalau sudah besar mau jadi pengusaha yang sukses." Peristiwa ini umum terjadi dan banyak orang Kristen terjebak dengan tujuan-tujuan semu tersebut.
Sampai-sampai tidak sadar bahwa setiap kita yang lahir memiliki misi khusus atau tujuan dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Mazmur 139 ayat 13 dan 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebuah tujuan. Tuhan memiliki rencana yang jelas atas eksistensi kita ada di dunia ini. Yesus telah memberikan teladan dengan cara hidupnya di dunia. Tuhan Yesus, tujuan Yesus datang ke dunia adalah melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika kita dipanggil Allah, maka kita harus menyadari bahwa kita akan diutus sesuai dengan tujuan Allah. Tanpa kita menyadari bahwa kita diciptakan dengan sebuah tujuan Allah yang khusus bagi kita masing-masing, maka kita tidak akan bisa menjadi utusan Tuhan yang sempurna dan hidup kita akan menjadi sia-sia karena kita hidup tidak sesuai dengan rencana Allah. Hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk menemukan tujuan dan tempat kita diutus adalah dengan mengetahui karunia atau talenta apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Saudara, ketika seorang prajurit hendak terjun ke medan perang, maka panglima perang akan melengkapi prajurit itu dengan senjata yang memadai untuk perang. Demikian juga dengan Allah kita. Jika Ia menciptakan kita dengan sebuah misi atau tujuan, maka Ia akan memperlengkapi kita. Oleh karena itu, Ia akan memberikan kita talenta dan karunia agar kita mampu untuk menghidupi panggilannya. Coba saudara mengambil waktu untuk mencari tahu talenta atau karunia apa yang Tuhan titipkan kepada saudara. Sebab Allah tidak mengutus tanpa memperlengkapi. Saudara pasti pernah dengar nama Allah kita dengan panggilan Jehovah Jireh, yang artinya Allah menyediakan. Hal ini benar adanya, bahwa Ia akan menyediakan segala sesuatu bagi umatnya yang berjalan sesuai dengan perintahnya. Ketiga, yakinilah di mana sekarang saudara berada merupakan tempat pelayananmu. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara percayalah bahwa hidup kita di bawah kedaulatan Allah. Dimanapun kita berada, Tuhan ingin kita menjadi terang dan garam. Keempat ayat ini menjelaskan bahwa setiap kita, orang percaya adalah terang dan juga garam, dimanapun kita berada. Lebih sederhananya lagi, dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat. Ketika kita dalam keluarga kita harus menjadi berkat. Ketika kita dalam komunitas sosial kita juga harus menjadi berkat. Bahkan di negara kita pun harus menjadi berkat. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi, dimanapun kita berada, itulah tempat pelayanan kita. Kita harus menjadi berkat untuk memuliakan Bapa kita yang di surga.
Bersyukurlah dan mulailah menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Jika firman Tuhan hari ini menyadarkan saudara bahwa saudara memiliki misi khusus yang telah Allah tetapkan sebelumnya bagi saudara, mari saya bersama-sama mengundang saudara untuk menggumuli itu. Belajarlah untuk hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah. Dengan demikian hidup saudara akan menjadi hidup yang memuliakan Allah. Langkah-langkah praktis yang bisa saudara lakukan untuk memulai hidup sesuai dengan rencana Allah adalah dengan belajar firman Tuhan. Layanilah Tuhan sesuai dengan talenta yang saudara miliki. Dan jangan lupa memohonkan pertolongan Roh Kudus untuk setiap apa yang saudara hendak lakukan. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Roh Kudus akan membimbing saudara untuk hidup sesuai dengan panggilan hidupmu. Oleh karena itu, setidak-tidak mengertinya saudara tentang panggilan saudara dan tujuan Tuhan atas saudara, atau sehancur-hancurnya hubunganmu dengan Allah, jangan pernah ragu untuk mulai menggumuli tujuan hidup saudara saat ini. Sebab ketika saudara menggumuli panggilan itu, maka Roh Kudus akan menuntun saudara sampai kepada saudara menggenapi panggilannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Allah kami, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu terus bekerja dalam hati anak-anak-Mu yang mendengarkan, sehingga firman yang ditabur tidak menjadi sia-sia, tetapi berbuah lebat demi kemuliaan. Berkatilah jaringan persekutuan mahasiswa Kristen Indonesia. Tuntunlah mereka sesuai dengan kebenaran-Mu. Pelengkapilah seluruh para pengurus di dalamnya. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan. Sertailah mereka dengan tanda-tanda mukjizat, sehingga ada kebangkitan rohani yang terbangun dari JPMKI. Demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, shalom semuanya. Saya Jihan Syafira Simanjuntak, bisa dipanggil Jihan. Pada kali ini saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan hidup saya. Saya bersyukur karena Tuhan masih memberkati saya sampai pada saat ini. Saya merasa bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi saya dan mengingatkan saya. Dan oleh karena itu saya harus bersyukur. Saya harus bekerja keras lagi untuk selalu senantiasa takut akan Tuhan. Kali ini saya ingin menyampaikan bahwa saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa penuh dari Universitas Pelita Harapan. Dan saya bersyukur bahwa dengan hal itu saya diingatkan kembali bahwa sebaiknya kita belajar untuk bersungguh-sungguh. Belajar untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu, belajar bersungguh-sungguh untuk menghargai waktu, belajar bersungguh-sungguh untuk menghargai apapun yang Tuhan berikan melalui orang-orang sekitar kita. Tapi kita harus menyadari bahwa di luar sana masih ada orang-orang yang berkekurangan. Dengan hal tersebut, saya mengajak teman-teman semua untuk selalu mengoreksi introspeksi diri bahwa di dalam hidup kita seringkali mengeluh dengan hal-hal yang kita miliki. Sekian kesaksian dari saya, sekiranya dapat memberkati kita semua dan kita dapat belajar terus-menerus, dan setiap waktu kita selalu mengingat bahwa kasih Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Allah Bapa, kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Ucap syukur untuk kondisi yang baik yang boleh kami alami. Namun kami terus mendoakan bagi pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, juga jajaran yang lainnya, setiap pemimpin yang Tuhan percayakan atas bangsa dan negara kami. Tuhan boleh berikan hikmat,
kemampuan untuk mereka boleh mengambil keputusan, menetapkan peraturan yang sesuai selaras dengan ideologi bangsa ini, membawa damai sejahtera, membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan boleh mewujudkan di atas bangsa dan negara kami. Berdoa untuk keamanan nasional bangsa ini, berdoa untuk Tentara Nasional Republik Indonesia, berdoa untuk kepolisian Republik Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memberkati TNI dan Polri ini untuk bersinergi menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Jauhkan kami daripada perpecahan, peperangan. Kiranya Tuhan terus memberikan keamanan bagi bangsa dan negara kami. Berdoa untuk perjuangan bangsa ini menghadapi pandemi yang masih belum berakhir. Biar kiranya Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk kami berhikmat dalam bertindak, menjaga protokol kesehatan yang ada, sehingga kami boleh saling menjaga satu dengan yang lainnya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Demikian Tuhan, seruan doa, harapan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa, puji Tuhan. Amin. Sebelum menutup ibadah kita siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, kami bersyukur ibadah dari awal sampai akhir Tuhan, bukan hanya kami dengar Tuhan, tapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan siang hari ini Tuhan, boleh merema dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya kami mendengar, tapi kami boleh melakukannya, bahkan kami boleh sharing sama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas setiap kita berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus. Memenuhi keluarga kita, memenuhi studi kita, memenuhi pelayanan kita, memenuhi hubungan kita, memenuhi semua yang jadi tanggung jawab kita hari ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur, haleluya, sama-sama katakan, amin. Through you, I can do